Selamat Ibu Su. Selamat untuk WinCloud Group. Telah berhasil melantai di bursa. Ibu Su, hadiah untuk keluarga Anda sudah siap. Dan juga, subsidi 10 miliar untuk desa Su juga sudah siap. Ayo pergi. Berikan sedikit kejutan untuk keluargaku. Baik. Ibu Su, ada sedikit longsoran di depan. Kita harus membersihkannya dulu. Ada jalan kecil di sini. Mobil tidak bisa lewat, tapi kita bisa jalan kaki. Holin, aku akan membawa beberapa barang duluan. Kau jalan pelan-pelan di belakang. Baik. Hati-hati, Bu. Aneh. Ini rumahku kan? Kenapa ada wanita hamil? Nuo, kau sudah pulang. Bu, ibu hamil. Bu, ibu sudah lebih dari 40 tahun. Ibu melahirkan anak. Ibu tidak takut mati. Apa yang kalian ributkan? Dasar si manis. Kau masih berani pulang ibumu dulu. Karena melahirkanmu, dia jadi enggan memberiku cucu lagi. Seandainya aku tahu, aku akan menenggelamkanmu di pispot sampai mati. Agar aku tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk menggendong cucu laki-laki. Apa jenis kelamin itu penting? Aku juga bisa menghasilkan uang. Aku kembali kali ini untuk membawamu menikmati hidup. Dasar gadis kecil, uang apa yang bisa kau hasilkan? Pasti di kota kau menggayat pria kaya. Uang kotor. Untuk apa aku pakai? Aku tidak mau. Aku takut umurku berkurang. Jangan kira karena putrimu sudah kembali, kau bisa berbuat semaumu. Aku beritahu kau, jika kehamilanmu ini tidak memberiku cucu laki-laki yang gemuk, aku akan mengulitimu. Jangan kau di sini menakut-nakuti ibuku. Di cuaca sepanas ini, kau biarkan ibuku yang sedang hamil mencuci baju dengan tangan di halaman. Kau ini jahat sekali. Wanita mana yang tidak bekerja? Kau ini hanya seorang gadis. Jangan harap punya hati seorang nona. Saat aku mengandung ayahmu, aku juga tetap bekerja di ladang. Apa salahnya dia mencuci baju? Kalau dia tidak mencuci, apa aku yang harus Bukankah mencuci? ada mesin cuci di rumah? Mesin cuci itu boros listrik. Dasar gadis kecil. Kau tahu berapa mahalnya listrik? Kau di kota hidup enak dengan bos besar. Makan minum mewah. Sekarang kau pulang. Malah melampiaskan amarah pada kami. Kau, lihat saja. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Akan kuhajar kau, si manis. Jangan pukul. Bicaralah baik-baik. Nuo, cepat minta maaf pada nenek. Bu, mereka sudah menindas ibu seperti ini. Ibu masih menyuruhku minta maaf. Hari ini aku akan membawa ibu pergi. Kau pikir kau ini bos besar di TV itu? Dengan sekali lambaian tangan, banyak orang akan datang dan membawanya pergi. Kau benar sekali. Sekarang, aku memang bos besar. Kau boleh saja dewa langit. Tapi hari ini, kau jangan harap bisa membawa cucuku pergi. Semuanya, lihatlah. Semuanya, kemarilah. Berikan aku keadilan. Aku sudah susah payah menyekolahkannya. Mencarikan pekerjaan untuknya. Sekarang dia kembali. Malah ingin membunuh cucu laki-lakiku. Jangan bicara omong kosong. Itu cucu perempuan keluarga Su ya. Lihatlah, dari penampilannya saja sudah tidak beres. Lihat pakaiannya itu. Entah perbuatan kotor apa yang dia lakukan di luar, menghasilkan uang sebanyak itu. Menurutku, untuk apa perempuan ini sekolah? Setelah lulus, bukankah dia hanya akan menjadi simpanan orang kaya? Anak durhaka, baru kembali setelah sekian lama. Lihat nenekmu ini. Aku bilang padamu, hati nuranimu sudah hilang.
Nenek tua ini sudah bekerja keras seumur hidup. Kenapa di masa tua ini harus mengalami hal seperti ini? Lebih baik aku mati saja. Ibu, apa yang ibu lakukan? Anakku, mereka berdua ingin membuatku mati. Lebih baik aku mati saja agar tidak mengganggu mereka. Ibu tenang dulu, biar aku yang urus mereka. Dasar anak durhaka, pulang ke rumah setelah sekian lama, malah bikin masalah. Ini semua karena kau tidak bisa mendidik anak. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Si manis, ini semua karena kau tidak bisa mendidik anak. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Ibu tidak apa-apa? Anakku, bagus sekali pukulanmu. Wanita ini memang pantas diberi pelajaran. Aku tidak bicara padamu. Seharusnya kau sudah lama memukulnya sampai patuh. Mana ada hari ini pria yang tidak memukul istrinya. Kau bukan pria sejati. Pukul. Sujeng ye. Hentikan. Kau tidak boleh memukul ibuku. Kau berani melawanku? Aku ini ayahmu. Dia wanitaku. Aku berhak menghukum kalian. Kau berhak apa memukul ibuku? Coba tanyakan pada hati nuranimu. Selama ini kau hanya bermain kartu dan tidak bekerja. Ibuku yang harus mencari nafkah dan juga mengurus rumah. Bagaimana denganmu? Kau hanya ongkok-ongkok kaki setiap hari. Pria adalah kepala keluarga. Ibumu adalah istri orang lain. Apapun yang dia lakukan sudah sewajarnya. Kau. Nuo, jangan membuat masalah. Mama tidak peduli. Mama mohon padamu, jangan membuat masalah ya. Mama baik-baik saja. Maafkan aku. Seandainya aku tahu akan begini, aku seharusnya pulang lebih awal dan membawamu pergi, Mama. Kau masih saja membual. Siapa yang kau bawa pulang? Jangan-jangan itu pria liar yang pernah tidur denganmu ya? Ayo. Ibu, Pelan-pelan. Mereka memperlakukan ibu seburuk ini. Kenapa ibu tidak memberitahuku lebih awal? ibu hanya tidak ingin merepotkanmu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu begitu saja. Bersabar saja, nanti juga lewat. Sabar. Ibu menahan diri dan memikirkan mereka. Tapi siapa yang memikirkan ibu? Ibu sudah setua, Imi. Harus hati-hati saat melahirkan. Sudah cari rumah sakit? Nenekmu bilang, tidak boleh ke rumah sakit. Harus melahirkan di rumah saja. Di rumah? Bagaimana kalau terjadi bahaya? Ini bisa membahayakan nyawa ibu. Nuo. Ibu juga takut. Ibu juga tidak mau melahirkan di rumah. Ibu, jangan takut. Aku akan mencarikan rumah sakit terbaik untuk ibu. Aku tidak akan membiarkan ibu dalam bahaya sedikit pun, Bu. Baiklah, ibu akan menuruti semua katamu. Sudah, Bu. Jangan menangis lagi. Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Kali ini aku pulang, membawakan banyak sekali hadiah untukmu. Bukankah ibu selalu menginginkan kalung emas? Lihatlah. Aku akan memakaikannya padamu. Ibu, lihatlah. Bagus sekali, bagus sekali. Apakah ini mahal? Sulit bagimu mencari uang di luar sana. Jangan belikan ibu barang-barang seperti ini. Ibu, sekarang aku sudah jadi bos besar. Bukan hanya membelikanmu hadiah-hadiah ini, aku juga memberikan subsidi untuk desa kita. Sebesar 10 miliar. Kamu ini, sejak kecil bicaranya selalu berlebihan. Subsidi 20 miliar itu ibu pernah dengar. Itu diberikan oleh bos WinCloud Group. Mungkinkah kamu bos WinCloud Group? Apa yang kukatakan itu benar. Aku sudah membelikan rumah untukmu. Setelah kamu melahirkan bayi, kita akan pindah ke sana. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup. Baiklah. Ibu percaya padamu. Ibu, lihatlah. Aku juga membelikanmu banyak hadiah lain. Lihatlah. Halo Hualin, kalian sudah sampai mana? Ibu Su, kami mengambil jalan memutar. Seharusnya sebentar lagi sampai. Baik. Tolong hubungi rumah sakit besar yang terbaik untukku. Begitu kau sampai,
Jemput aku dan ibuku segera. Bibi, kenapa kau membawa ini? Ini hadiahku untuk ibuku. Astaga, ibumu? Wanita yang bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Mana pantas memakai barang-barang ini? Aku berbeda. Aku sudah melahirkan 2 anak laki-laki untuk keluarga Su. Aku pahlawan besar. Barang-barang ini cocok untukku. Omong kosong, kembalikan padaku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Minum lain nih. Ini ramuan tradisional yang susah payah ku dapatkan. Kau harus melahirkan cucu laki-laki yang gemuk. Minumlah ini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Cepat kumur. Sumo, jangan sampai kebaikanmu disalahartikan. Ini ramuan tradisional yang khusus ku minta dari nenekmu. Semuanya bagus. Kau tidak tahu berterima kasih. Kalau ini barang bagus, kenapa kau tidak meminumnya? Karena kau suka? Kalau begitu, minum saja lebih banyak. Ada apa ini? Kakak harus membela ibu. Aku dan ibu dengan niat baik mencarikan ramuan tradisional untuk kakak ipar. Ramuan bagus untuk punya anak laki-laki. Kakak ipar tidak menghargai. Itu tidak masalah. Tapi dia malah membawa anak perempuanmu ini. Memaksa ibu sampai mati. Anak durhaka. Kau lagi yang membuat masalah. Sejak kau kembali, Permaini tidak pernah tenang. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Pak Su, jangan pukul. Dia putri kita. Minggir! Ibu, kau baik-baik saja? Perutku sakit. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera menelpon. Orang-orangku akan segera tiba. Pasti akan membawamu ke rumah sakit terbaik. Ibu Su, kami... Cepat, Hualin, cepat kemari. Ibuku dia. Ibu Su! Cepatlah. Ibu Su, ada masalah. Harus tiba dalam 10 menit. Ke rumah sakit mana? Tidak boleh pergi. Ke rumah sakit itu butuh uang. Lahirkan saja di rumah. Aku yang bayar. Tidak bisa. Ibuku sudah begini. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Berikan ponselmu padaku. Apa yang akan terjadi? Wanita mana yang tidak melahirkan? Dulu saat aku melahirkan ayahmu, bukankah juga di rumah? Tidak terjadi apa-apa. Apa itu sama? Ibuku sudah setua ini. Dia jatuh dan melahirkan prematur. Dia dalam bahaya. Bu, bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Kalau terjadi sesuatu pada anakku. Dasar anak bodoh. Aku sudah memasang jimat di rumah. Pasti akan melahirkan anak laki-laki. Kalau ke rumah sakit, tidak akan manjur. Kau tidak mau anak laki-laki? Aku masih ingin cucu laki-laki. Kalau tidak, aku mati pun tidak akan berani bertemu ayahmu. Ayah, Cepat, seret dia pergi. jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Noa. Bu, Noa. lepaskan aku. Ayah, ibuku sudah puluhan tahun jadi istrimu. Betapa banyak penderitaannya sudah dialami untukmu. Bagaimana kamu tega? Aduh, baru sekarang merasa kasihan? Dulu waktu aku melahirkan anak laki-laki, aku melahirkan selama 3 hari 3 malam. Kamu pikir semudah melahirkan anak perempuan? Kalau mau yang bagus, ya harus menderita. Jangan teriak-teriak, dorong. Aku bilang, jangan teriak. Coba teriak lagi. Jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Kalian berdua lepaskan aku. Sujanya, aku peringatkan kamu. Kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Coba lihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak membiarkan kami. Coba lihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak membiarkan kami. Ayo, coba lihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak membiarkan kami. Ini orang yang kamu bilang? Bukankah ini nenek uang dari sebelah? Dasar si manis.
Kamu masih mau menipu kami? Saat kami lengah, kamu mau kabur ya? Jangan bikin masalah. Kalau sampai mengganggu anak kesayanganku, akan kubunuh kamu. Lahir? Cuma melahirkan anak kan? Perlu perhatian sebesar itu? Ibu, apakah ini anak laki-laki? Aduh, baru saja lahir. Aku sudah menutupinya, belum melihatnya. Ibu, Cepatlah, sujudlah di depan jimat ini. Berdoa agar kita punya cucu laki-laki. Ibu, bagaimana keadaanmu? Lagi-lagi seorang putri kecil. Dasar wanita tua tak berguna. Kau melahirkan putri lagi untukku. Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang akan kau lakukan? Pergi. Bangun. Bangun. Bangun sekarang. Perdarahan hebat. Ibuku perdarahan hebat. Hentikan. Hentikan. Jangan pukul lagi. Cepat, panggil ambulans. Panggil ambulan apa? Dasar tak berguna. Mati saja sekalian. Kalau mati, kita bisa menikah lagi. Baguslah. Hari ini, kedua putri kecilmu ini akan kupukul sampai mati juga. Hentikan. Hentikan. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Kertas. Holing. Bagaimana keadaan ibuku? Komplikasi persalinan. Perdarahan hebat. Kondisinya sangat buruk. Saya sudah menghentikan pendarahan darurat. Tapi kondisinya masih sangat kritis. Perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk transfusi darah. Kenapa hanya kalian bertiga? Yang lain mana? Yang lain masih membersihkan jalan yang longsor. Situasinya gawat. Ibu Su, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Ayo. Ibu, Cepat. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Sunuo. Sunuo, berhenti. Sunuo. Sunuo. Dasar gadis kecil. Mau kau bawa mereka kemana? Tolong. Cepat tolong. Warga desa, tolong. Tolong. Ada apa ini? Ada apa, Sutua? Dari jauh, ku dengar kau berteriak. Aduh, warga desa. Anak durhaka ini. Dia membawa sekelompok perampok. Dia mau merebut istri dan anakku. Sungguh kejam. Ini sungguh kejam. Anak durhaka ini. Dia mau menghancurkan keluarga kami. Dia mau membunuh kami. Betul, betul, warga desa. Cepat bantu. Tangkap mereka semua. Berani-beraninya membuat onar di keluarga Sukami. Warga desa, serbu mereka. Warga sekalian, tangkap dia. Jangan biarkan dia pergi. Hentikan. Ibu, kau sudah sadar? Suamiku. Ibu, aku mohon pada kalian. Ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Aku tidak mendidik putriku dengan baik. Cepat, jelaskan pada semua orang agar mereka tenang. Jangan sampai ada kekerasan. Aku mohon pada kalian. Ibu, apa yang kau lakukan? Noa, cepat berlutut dan minta maaf pada ayahmu. Cepatlah. Wanita harus patuh pada ayah di rumah dan patuh pada suami setelah menikah. Tidak melahirkan anak laki-laki. Itu semua salah, wanita. Aku pantas dimarahi. Aku pantas dipukul. Bagaimana bisa kau membantah ayahmu dan nenekmu? Ibu, sadarlah. Kau bukan alat untuk melahirkan anak. Kenapa mereka bisa memperlakukanmu seperti ini? Bangun, bangun. Aku akan membawamu ke kota. Aku akan membawamu menjalani hidup yang lebih baik. Noa, ibu hanya ingin kamu baik-baik saja. Dasar gadis sialan. Lihatlah. Bahkan ibumu sendiri tidak membelamu. Cepat lepaskan mereka. Berlutut dan minta maaf padaku. Jangan harap. Bagaimanapun juga hari ini, aku akan membawa ibuku pergi. Mimpi. Kalian berdua memiliki nama keluarga Su. Tidak akan. Presiden Direktur Wind Cloud Group akan memberikan subsidi 10 miliar untuk desa kalian. Jika dia pergi, uang itu bukan milik kita lagi, kan?
Sunuo, dengarkan baik-baik, keluarga Su, kami juga tidak membutuhkanmu. Tapi, jika kamu ingin pergi, kamu harus memutuskan hubungan dengan kami. Benar, Kakak. Usir Su, Nuo dari silsilah keluarga. Orang seperti dia bukan hanya tidak pernah berkontribusi pada desa kita, tapi juga mempermalukan kita. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas mendapatkan keuntungan dari kita. Tidak, Ibu. Aku mohon pada kalian. Jangan usir Nuo-Nuo dari silsilah keluarga. Kumohon pada kalian. Ibu, bangunlah. Jangan berlutut pada mereka. Kalau mau putus hubungan, putus saja. Aku sama sekali tidak peduli. Nuo-Nuo, kamu tidak mengerti. Beberapa hari yang lalu, desa kita baru saja mengeluarkan pengumuman. WinCloud Group akan memberikan subsidi 10 miliar untuk desa kita. Jika kamu tidak pergi, kamu juga akan mendapat bagian. Tapi jika kamu pergi, kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu seorang gadis, berjuang di luar tidak mudah. Uang sedikit yang kamu punya itu, bagaimana cukup? Ibu, uang sedikit itu, aku sama sekali tidak butuh. Karena aku adalah WinCloud. Kakak, dengar tidak? Putrimu di luar menjadi simpanan, menjadi si manis bagi orang lain. Uang sedikit ini, dia sama sekali tidak sudi. Sunuo, hei, kamu sebenarnya mau pergi atau tidak? Kalau mau pergi, cepatlah putuskan hubungan dengan keluarga Su kami. Putus aja. Jangan, Ayah. Kumohon padamu. Nuo-Nuo adalah putri kandung kita. Maafkan dia. Aku mohon padamu. Pergi. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, kamu baik-baik saja. Pendarahan lagi. Ibu, bicaralah. Jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Jangan pedulikan Ibu. Ibu, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku akan membawamu pergi. Aku akan membawamu pergi sekarang juga. Pergi. Tidak ada jalan keluar. Putuskan hubungan dulu dengan keluarga Su kami. Su Jianye, ibuku menghabiskan seluruh hidupnya bersamamu. Berapa banyak penderitaan yang dia alami karenamu. Sekarang demi uang ganti rugi itu, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawanya. Apa kamu masih manusia? Jangan bawa-bawa ibumu, dia menikah ke keluarga Su kami. Sudah seharusnya dia bekerja keras seperti budak. Bahkan jika dia meninggal, itu berarti nasibnya buruk. Ibu Su, kondisi Bibi tidak baik. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepat. Tunggu. Ke rumah sakit? Putuskan saja hubungan kita sekarang. Ya, terapkan hukum adat keluarga. Sunuo, ini adalah hukum adat keluarga Su kami. Kau ingin pergi kan? Cukup terima 3 cambukan ini, dan kau akan resmi diusir dari keluarga. Kakak, Su Jianye, apa kau benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku demi subsidi 10 miliar itu? Apa kau tahu siapa aku? Jangan sampai kau menyesal. Menyesal. Aku beritahu kau, jika aku menyesal, aku rela melakukan sesuatu yang sangat memalukan di depanmu. Putus ya putus. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su kalian tidak ada hubungan lagi. Cepat berlutut. Ibu Su, Jangan pukul putriku. Cambukan pertama untukmu, anak durhaka yang melupakan asal-usulnya. hentikan. Ini urusan keluarga kami di desa Su, bukan urusan orang luar sepertimu. Betul, cepat pergi jauh-jauh, jangan ikut campur. Cambukan kedua untukmu, yang tidak memiliki kesetiaan, bakti, kemanusiaan, dan keadilan. Pukulan ketiga, masa lalu sudah usai. Putus hubungan darah. Nuo-Nuo. ibu sangat baik. Maka 10 miliar itu tidak perlu dibagi. Gadis kecil ini, semoga Tuhan memberkati dan memberiku cucu laki-laki lagi. Semua uang ini untuk kedua cucu laki-lakiku. Nuo-Nuoku. Ibu Su, Utangku pada kalian hari ini sudah lunas semua. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su
putus hubungan selamanya. Bu, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku bilang kau yang pergi, bukan dia yang pergi. Dia adalah menantu yang kami beli dengan mahar 80 keping. Dia harus tetap di sini. Kau ini punya akal sehat tidak? Karena dia adalah menantu. Keluarga Sukita. Dia hidup. Dia adalah orang keluarga Sukita. Dia mati. Dia adalah hantu keluarga Sukita. Pokoknya, Meskipun harus mati, dia harus melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Su dulu, baru boleh mati. Noah. Bu, jangan takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Anakku, Menantu kedua, jangan buang waktu dengan mereka. Tangkap wanita sialan ini. Tangkap dia. Kunci dia di kandang babi. Bu, pergi dulu. Noah. Kemari. Kemari. Ibu Su, kami terlambat. Holin, cepat selamatkan ibuku. Bawa dia ke rumah sakit. Gadis sialan ini, dia benar-benar menjadi bos besar di luar sana. tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa jadi bos besar? Kenapa? Sekarang kalian takut? Mana kesombongan kalian tadi? Jangan kira karena kamu punya beberapa pengawal dan menghasilkan sedikit uang kotor, kamu jadi hebat. Kami punya subsidi 10 miliar. Kamu belum pernah melihatnya kan? Aku rasa seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. 10 miliar itu. Aku akan jujur pada kalian. 10 miliar itu, kalian jangan harap bisa mendapatkannya seumur hidup ini. Kamu pikir kamu siapa? Atas dasar apa kamu bilang kami tidak bisa mendapatkannya? Kami tidak akan mendapatkannya. Karena aku adalah CEO WinCloud Group. Karena aku adalah CEO WinCloud Group. Kalian menertawakan apa? Sunuo, kamu pasti sudah gila. CEO WindCloud Group? Kenapa tidak sekalian bilang kamu kaisar langit? Si manis ini ingin jadi bos besar. Mimpi di siang bolong. Hei, si manis ini sejak kecil sudah banyak omong kosong. Aku rasa kamu sudah gila uang. Makanya mengarang cerita bohong ini untuk menipu kami. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang-orang ini, mobil-mobil ini, semuanya milik WinCloud Group. Aku tidak perlu menggunakan kebohongan murahan seperti ini untuk menipu kalian. Bukan cuma menyewa beberapa mobil dan mencari beberapa orang. Apa susahnya? Betul. Besok aku juga bisa panggil orang. Aku bahkan bisa bilang, aku presiden negara bulan. Apa yang kalian tertawakan? Kepala keluarga, Anda datang tepat sekali. Saya mau cerita lelucon, saya sampai tertawa terbahak-bahak. Ada orang ini bilang, dia sendiri adalah CEO WinCloud Group. Bukankah Anda bekerja di WinCloud Group? Cepat bongkar kebohongan orang palsu ini di depannya. Siapa itu? Membual tanpa berpikir. Bagaimana mungkin CEO grup kami datang ke desa Su? Saya ingin lihat siapa yang memalsukan identitas. Kamu. Sunuo, kamu sudah gila ya? Berani-beraninya mengaku sebagai CEO grup kami. Kenapa tidak sekalian saja bilang kamu sekretaris jenderal PBB? Saya sudah bekerja di grup selama 5 tahun. Kenapa saya tidak pernah melihatmu? Kamu menjaga gudang di WinCloud. Tentu saja kamu tidak akan melihatku. Apa? Menjaga gudang? Kepala keluarga? Bukankah Anda bilang Anda eksekutif senior? Bukankah Anda bilang Anda berurusan dengan CEO setiap hari? Kenapa sekarang jadi penjaga gudang? Benar-benar pembual. Tentu saja saya eksekutif senior. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja menyebarkan rumor ini karena aku membongkar kebohongannya. Aku hampir saja tertipu olehnya. Sunuo, kepala keluarga kami adalah tangan kanan presiden direktur WinCloud Group. Jika kau terus bicara omong kosong di sini, awas kau. Sunuo, jika kau benar-benar butuh uang, aku bisa mengenalkanmu untuk menjual diri. Kau lumayan cantik. Si manis, kau benar-benar berani memukulku. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau mengaku sebagai presiden direktur kami. Jika WinCloud Group tahu, kau akan habis. Apakah aku presiden direktur WinCloud Group atau bukan?
kalian akan segera tahu. Holland. Kau Su Jianggong? Aku Direktur Departemen SDM WinCloud Group. Kau dipecat. Tidak perlu datang kerja besok. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar Presiden Direktur WinCloud Group? Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Sekarang, apa lagi yang ingin kalian katakan? Tidak mungkin. Kamu pasti menyewa orang untuk berakting. Dasar si manis. Mana mungkin dia CEO WinCloud Group? Betul. Cuma cari sembarang orang, lalu menelpon, dan bilang dia HRD WinCloud Group. Konyol sekali. Pasti bohong. Aku rasa kalian iri. Dengan 10 miliar itu kan? 10 miliar. Subsidi 10 miliar itu, aku dan kepala desa yang negosiasi langsung. Aku bilang kalian tidak akan mendapatkannya. Ya kalian tidak akan mendapatkannya. Dasar gadis bau ini. Kau pantas bertemu kepala desa. Kepala desa sudah pergi urusan. Sudah beberapa hari tidak kembali. Kau hanya berbohong dengan orang yang tidak ada. Baguslah kalau begitu. Aku akan telepon kepala desa sekarang. Tanya kapan dia kembali. Halo, kepala desa? Ibu Su? Halo, saya baru kembali ke desa. Ada instruksi apa? Subsidi 10 miliar itu batalkan. Apa? Tunggu sebentar. Halo? Kau bohong. Terus saja mengarang. Kita lihat sampai kapan kamu bisa mengarang. Jika kamu adalah CEO WinCloud Group, aku akan langsung berlutut dan bersujud 3 kali di hadapanmu. Ingat baik-baik apa yang baru saja kamu katakan. Kepala desa datang. Bagus sekali. Kepala desa datang. Biarkan dia membongkar penipuanmu ini. Kepala desa, Anda datang tepat waktu. Si pembawa sial Sunuo ini membual di sini bahwa dia adalah CEO WinCloud Group. Kamu si pembawa sial. Diam. Apa kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Beliau ini adalah CEO WinCloud Group. Kamu benar-benar CEO WinCloud Group? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia seorang CEO? Kamu benar-benar penjaga gudang ya? Bodoh. Cepat diam. Ya Tuhan, dia benar-benar CEO WinCloud Group. Habislah kita. Kalau begitu, subsidi kita bukankah akan hilang semua? Kalian semua bodoh. Sudah menyakiti Ibu Su. Kenapa tidak cepat minta maaf padanya? Ibu Su, Anda orang besar. Jangan pedulikan orang kecil. Kita semua ini keluarga. Maafkan mereka kali ini saja ya. Kepala desa, Anda tidak tahu. Sebelum Anda datang, Sujannya sudah memaksa saya memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Apa? Memutuskan hubungan? Betul. Jadi, mulai sekarang saya tidak bermarga Su dan bukan lagi warga desa Su. Wolin, ayo pergi. Ibu Su, pikirkan lagi. Kenapa kalian tidak segera mencari solusi? Kalau subsidi itu hilang, kalian semua akan saya usir dari desa Su. Betul. Kalian para biang kerok, cepat pergi dari desa Su. Benar, kalian semua cepat mati saja. Cucuku sayang. Semua ini hanya salah paham. Jangan pergi ya. Nenek beritahu ya, ini semua karena perempuan licik itu. Dia yang mengadu domba kita. Nenek akan membalaskan dendammu. Hah? Kau, dasar nenek sihir tua. Dasar nenek tua bangka. Kamu berhak apa memukulku? Kamu dan kakak laki-laki menindas Sunuo dan kakak ipar. Kakak ipar sudah hampir 50 tahun. Tapi kamu masih memaksanya punya anak lagi. Sekarang ada masalah. Kamu malah memukulku. Omong kosong. Aku akan melawanmu sampai mati. Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Lepaskan. Sungguh keluarga yang saling mencintai ya. Untungnya, aku tidak perlu lagi berurusan dengan kalian. Nuo, putriku sayang, jangan pergi. Ini salah ayah. Dulu ayah memang salah. Maafkan ayah ya. Cucuku sayang. Sebenarnya nenek paling menyayangimu. Dari semua anak di keluarga kita, nenek paling suka kamu. Sebelumnya, itu semua hanya salah paham. Kita semua kan keluarga. Tulang yang patah pun masih terhubung dengan urat. Tenangkan dirimu. Jangan sampai subsidi 10 miliar itu dibatalkan. Kesalahpahaman?
Kau mengambil uang sekolah yang ibuku tabung dengan susah payah untukku, lalu kau pakai berjudi dan tidak mengizinkanku sekolah. Pulang ke rumah malah memukuli orang. Kau memaksaku melakukan pekerjaan berat dan memperlakukan ibuku seperti mesin beranak. Kalian semua binatang. Masih berani bilang semua ini kesalahpahaman. Hampir lupa. Siapa tadi yang bilang kalau aku adalah CEO Wincloud Group, dia akan makan kotoran di tempat? Dan ada juga yang mau bersujud padaku. Jika kalian sekarang menepati janji kalian, aku akan mempertimbangkan untuk melanjutkan subsidi 10 miliar itu. Bagaimana? Tadi kau bilang, kalau aku adalah CEO Wincloud Group, kau akan bersujud 3 kali padaku. Dan kau bilang kalau kau menyesal, kau akan makan kotoran di tempat. Kenapa? Sekarang kalian semua tidak menepati janji. Sunuo, aku bilang padamu, jangan kurang ajar. Aku ini ayahmu. Memukul dan memarahimu itu sudah sewajarnya. Kau terlalu perhitungan. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Oh, sudah sewajarnya ya? Kau, Sujanye, selalu meremehkan wanita. Berpikir wanita seharusnya di rumah saja. Mengurus suami, mendidik anak, mencuci dan memasak. Namun, saat wanita meraih kesuksesan, kalian malah mendekat, mencari keuntungan tanpa malu. Sungguh tidak tahu malu. Apa-apa. Kalian yang seperti ini hari ini adalah akibat meremehkan wanita. Aku beritahu kalian, banyak hal yang bisa dilakukan wanita. Wanita juga bisa menopang separuh langit. Aku, Sunuo, jauh lebih baik daripada kalian Sujianye, Sujianggong. Kalian para pria pemalas dan tidak berguna ini. 1000 kali lipat. Bagus sekali, Sunuo. Aku mendukungmu. Keluarga Su tidak pantas untukmu. Selamat memulai hidup baru. Bagus. Sunuo, jangan kira karena kamu sekarang sukses, kamu bisa berbuat semaumu. Jika kamu berani membatalkan investasi 10 miliar itu, kami semua akan datang membuat keributan di kantormu. Perusahaanmu baru saja IPO. Hati-hati, langsung bangkrut. Silakan saja membuat keributan. Aku, Sunuo, tidak takut. Ibu Su, Jangan pergi. Jika kamu pergi, bagaimana nasib kami? Ibu Su. Sunuo, dasar anak durhaka. Semoga kau mati. Masih berani berteriak? Lihatlah kalian. Lihatlah apa yang telah kalian perbuat. kepala desa, ini bukan salah kami. Garis jalang itu... Diam. Kalian semua binatang. Tidak pantas tinggal di desa Su. Pergi dari sini. Pergi. Mulai sekarang, tidak ada tempat untuk kalian di desa Su. Kepala desa, Anda tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun. Benar, kami ini kerabat dari CEO Wincloud Group. Berani-beraninya Anda mengusir kami. Kalian memperlakukan Sunuo seperti itu? Masih berani menyebut diri kerabat? Masih berani mengatakan hal seperti itu? Pergi! Pakaianku. Perhiasanku. Kepala desa, Anda ingin membunuh kami. Pergi. Jika kalian berani menginjakan kaki lagi di desa Su, akan kupatahkan kaki kalian. Ibu, bagaimana? Masih sakit? Nuo. Tidak sakit lagi. Maafkan ibu, Nuo. Ibu membuatmu khawatir lagi. Bagaimana luka di punggungmu? Ibu, aku sudah baik-baik saja. Mulai sekarang, kita bertiga akan hidup bersama. Nuo. Ya, ayahmu dan mereka. Ibu, jangan sebut-sebut mereka lagi. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Mulai sekarang, ibu akan tinggal bersamaku. Aku akan menjaga ibu dan adik dengan baik. Ibu sudah bekerja keras sepanjang hidup. Sudah saatnya ibu hidup untuk diri sendiri. Aku sudah mengurus semua prosedur keluar rumah sakit. Sebentar lagi aku akan menjemput ibu pulang. Baik. Nuo. Ini di mana? Ibu, ini rumah baru kita. Suka? Kompleks sebagus ini? Berapa harga rumah ini? Ini bukan apa-apa, Ibu. Setelah perusahaanku tuh, aku akan membelikan ibu yang lebih besar lagi. Ayo. Si manis itu, dia membuat kita sengsara begini. Tapi dia malah tinggal di kompleks mewah. Dia ingin menyingkirkan kita dan hidup enak sendiri. Jangan harap. Dia sekarang orang kaya. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Lalu kenapa?
Bagaimanapun juga, dia tetap seorang wanita. Aku punya banyak cara untuk membuatnya patuh di bawah kendaliku. Bu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya diam saja melihat. Dia hidup enak, sementara kita menderita di sini, kan? Betul. Bu, ibu harus memikirkan cara. Ada banyak cara si bodoh dari Desali itu. Bukankah dia belum juga menikah? Kita akan menikahkan Sunuo dengannya. Bu, maksud ibu menjualnya ke gunung? Aku tidak menjualnya. Aku memikirkan kebaikannya. Sudah lebih dari 30 tahun. Tidak menikah. Tidak punya anak. Aku membantunya menjadi wanita seutuhnya. Ibu benar. Desa Li ada di pegunungan. Nanti, biarkan keluarga Li mengurungnya. Dan punya siapa yang bisa menemukannya? Nanti, rumahnya dan uangnya, bukankah itu milik kita? Apa ini akan berhasil? Dia sekarang bukan lagi yang bisa kita kendalikan seperti dulu, si manis itu. Serahkan padaku. Nuanua, rumah ini bagus sekali. Ini lebih indah dari yang kulihat di TV. Bu, syukurlah kalau ibu suka. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita. Ibu tidak perlu lagi menderita. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Bu, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus segera menyelesaikannya. Pergilah cepat, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya. Kenapa cepat sekali kembali? Dia datang. Apa ada yang lupa diambil? Tunggu. Kalian mau apa? Aku beritahu kalian, ini bukan desa Su. Kalian tidak bisa bertindak sembarangan. Aku akan panggil satpam. Di sini banyak satpam. Istriku, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu dan Nuo-Nuo. Istriku, Sungguh, aku yang salah. Semua ini karena aku. Aku dibutakan, mengutamakan anak laki-laki. Sampai kalian berdua menderita begitu banyak. Aku tahu Nuo-Nuo sekarang sukses. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Hanya ingin bersama kalian berdua, makan bersama. Memohon maaf kalian. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Darah lebih kental dari air. Kamu juga tidak ingin berpisah dari kami, kan? Kalian, sungguh sudah sadar akan kesalahan kalian? istriku. Istriku, sungguh aku yang salah. Aku janji tidak akan pernah lagi membahas soal anak laki-laki. Aku akan memperlakukanmu dan Nuo-Nuo dengan baik. Aku akan pergi belanja sekarang. Memasak sendiri, membuatkan kalian makanan enak. Anggap saja sebagai permintaan maafku pada Nuo-Nuo. Pergilah saja dengan tenang. Anak ini biar tinggal di sini. Aku yang akan merawatnya. Nanti tidak akan kubiarkan dia berkeliaran lagi. Berikan padaku, berikan. Bukankah mau belanja sayur? Di mana pasar sayurnya? Sudah dekat, sudah dekat. Dasar wanita sialan. Masih mau kabur? Tolong, lepaskan aku. Diam. Coba teriak lagi. Awas, akan kurobek mulutmu. Dasar wanita sialan. Semua ini karena kamu. Keluarga Su rugi 10 miliar. Kalau kamu tidak patuh, awas, kami tidak akan segan-segan padamu. Kalian sudah gila. Nuo-Nuo tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Sunuo? Dia sendiri saja sudah dalam masalah besar.
Halo? Sunuo, ibumu ada di tanganku. Sujianye, apa yang kau lakukan pada ibuku? Jangan banyak bicara. Dalam setengah jam, bawa 1 juta yuan. Datang ke Jalan Singgi. Kalau tidak, kau akan menjemput jenazah ibumu. Hei, Huolin, telepon polisi. Ibuku diculik. Dah lagi? Bawa orang ke Jalan Singgi, cepat. Tenang saja, Bu. Sunuo akan tiba di Jalan Singgi dalam setengah jam. Orang-orang dari desa Li sudah menunggu di sana. Bagus. Kita juga ke sana, lihat keramaian. Ayo. Jadi kau Sunuo? Kalian siapa? Aku bukan Sunuo. Kalian salah orang. Aku mencari pacarku. Aku pergi dulu. Mereka sudah kirim fotonya. Berani membohongi kami? Lepaskan aku. Bermain trik, akan ku hajar kau sampai mati. Jangan banyak bicara. Cepat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bersikap baiklah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sunuo, oh Sunuo. Kali ini, aku mau lihat gimana kamu bisa lawan aku lagi. Kalian ini, siapa kalian? Aku ini presiden direktur Wincloud Group loh. Kalau kalian berani menyentuhku sedikit saja, aku akan buat kalian menyesal seumur hidup. Presiden Direktur Wincloud Group. Di sini cuma ada perempuan desa Li. Jangan banyak bicara. Nyalakan mobil, cepat. Lepaskan aku. Tolong! Tolong! Cepat selamatkan aku. Ada apa? Kenapa ini? Apa ada yang mengganggumu? Jangan takut, ceritakan pelan-pelan. Jangan ikut campur. Di siang bolong seperti ini, kalian mau apa ini? Cepat lepaskan dia. Kalau tidak kalian lepas, kami akan panggil polisi. Lepas, kamu dengar? Cepat lepaskan. Kalau tidak dilepas, kami lapor polisi. Lapor polisi loh. Coba kalian lihat. Ini istri saya. Dia kabur dengan laki-laki lain. Saya cuma mau bawa dia pulang. Oh, ternyata perempuan yang suka selingkuh. Padahal tadi aku mau menolongmu. Sungguh tak tahu malu. Suamimu sungguh sial menikahi wanita sepertimu. Cepat bawa dia pergi. Jangan bikin malu. Baik. Aku akan bawa wanita busuk ini. Aduh, kau berani menggigitku? Tolong! Tolong! Memang pantas, wanita seperti ini memang harus dipukul. Tidak perlu diurus. Aku bukan. Aku Wincloud. Hah? Wanita busuk, jangan bicara omong kosong. Cepat diam dan pulang denganku. Lepaskan aku. Aku bukan. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia merusak semuanya. Cepat. Semuanya, cepat lapor polisi. Mereka adalah pedagang manusia. Noa. Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan putriku. Noa. Dasar wanita gila dari mana ini? Minggir kau. Tolong. Panggil polisi cepat. Mereka penculik, tolonglah. Bukankah kau bilang ini istri yang kabur dengan pria lain? Sebenarnya ada apa ini? Jangan-jangan mereka benar-benar penculik? Bibi, dia benar-benar putrimu? Maaf. Dia ada masalah kejiwaan. Setiap orang yang dilihatnya dianggap putrinya. Putriku sudah lama meninggal. Dasar wanita gila. Jika kau bicara sembarangan, Akan kuhancurkan mulutmu. Lepaskan aku. Noa. Noa. Mama. Noa. Mama. Noa. Bangun. Mama. Saya adalah CEO Wincloud Group. Nama saya Sunuo. Saya diculik oleh mereka. Saya mohon pada kalian, selamatkan ibu saya. Saya adalah CEO Wincloud Group. Nama saya Sunuo. Saya diculik oleh mereka. Saya mohon pada kalian, selamatkan ibu saya. Dia benar-benar direktur Wincloud Group. Benar, itu dia.
Ada fotonya di berita keuangan. Omong kosong apa ini? Kalian berani menculik CEO WinCloud Group? Betul sekali. Saya akan segera melapor polisi. Melapor polisi. Pergi kalian semua. Jika kalian berani ikut campur lagi, akan kutusuk kalian sampai mati. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Kembali. Dasar wanita gila. Cepat kembali ke sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Dasar pembawa sial. Sudah tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Berani-beraninya merusak urusan besar keluarga Su. Lihat saja nanti kalau sudah pulang. Akan kuberi pelajaran. Aku akan melawan kalian. Nuo-nuo. Minggir. Jangan paksa aku bertindak. Nuo-nuo, jangan takut. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Jangan takut. Dasar wanita busuk. Tidak mau yang baik, malah cari masalah. Ibu? Ibu? Bagaimana, Bu? Bertahanlah. Ibu, aku mohon pada kalian. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Siapa yang berani? Siapa yang berani menelpon 120? Aku akan menghajar dia juga. Tolong aku mohon padamu. Antarkan ibuku ke rumah sakit dengan mobilmu. Berapa banyak uang yang kamu mau? Berapapun yang kamu mau, akan kuberi. Ibu? Dengarkan ibu. Cepat lari. Jangan pedulikan ibu. Ibu, bertahanlah. Ibu pasti akan baik-baik saja. Cepat lari. Aku tidak akan pergi. Aku harus membawamu bersamaku. Sudah jam berapa ini? Masih saja bermesraan di sini. Seret wanita ini ke mobil. Maafkan ibu ya. Ibu? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menyentuh ibu Sukami? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani menyentuh ibu Sukami? Holland. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Aku sarankan kau lepaskan dia. Jika tidak, kalian akan menyesal. Letakkan senjatamu. Segera lepaskan Sandra. Pak polisi, ini salah paham. Ini semua salah paham. Hei, Pak polisi. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia yang bersekongkol dengan pedagang manusia ini. Betul dia. Anak durhaka ini. Demi uang, apa saja bisa dia lakukan. Benar, Pak Polisi. Tolong tegakkan keadilan untuk kami. Diam. Bicara di kantor polisi saja nanti. Ibu. Bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ibu, kau harus sudah keluar dengan selamat. Ibu Su, ayah dan nenek Anda ada di kantor polisi. Mereka ribut ingin bertemu Anda. Bagaimana? Apa Anda mau menemui mereka? Operasinya berhasil. Pasien bisa kembali ke kamar. Terima kasih, dokter. Ibu, Anak bodoh, kenapa menangis? Ibu kan sudah tidak apa-apa sekarang. Ibu Su, jika Anda tidak menemui keluarga Su, polisi akan membawa mereka pergi. Nuo-nuo. Aku juga ingin menemui mereka. Sunuo. Apa kau masih punya sopan santun? Membiarkan kami para tetua menunggu selama ini. tetua? Kita sudah memutuskan hubungan sejak lama. Kalian ini tetua macam apa? Kami membesarkanmu dengan susah payah. Kau bilang putus. Ya putus begitu saja. Sunuo, jangan jadi anak durhaka. Sunuo, jangan sampai kamu tidak tahu berterima kasih. Sunuo. Kalau kamu berani bicara sembarangan di depan polisi, kamu tidak setia dan tidak berbakti. Kamu anak durhaka. Apa kalian masih manusia? Setelah melakukan begitu banyak hal keji, sampai sekarang kalian masih tidak menyesal. Aku sedang bicara. Apa wanita sepertimu boleh menyela? Kupikir kalian datang untuk meminta maaf. Ternyata masih keras kepala. Kalau begitu, biarkan hukum yang bicara. Biarkan polisi menangkap mereka semua. Sunuo, nenek salah. Nenek tahu nenek salah. Aku minta maaf padamu. Nenek salah. Aku minta maaf padamu. Sunuo, aku ini ayah kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega memasukkanku ke penjara? Nak,
Kita semua keluarga. Kamu orang yang berjiwa besar. Maafkan kami ya. Keponakan baik, aku mohon padamu. Aku tidak mau dipenjara. Orang yang paling pantas kalian mintai maaf adalah ibuku. Menantu yang baik. Mama tahu mama salah. Aku akan memukul diriku sendiri. Menantu yang baik. Lihat Sunwo. Dia putri kandungmu. Dia pasti akan mendengarkanmu. Tolonglah, mohonkan keringanan untuk kami. Aku mohon padamu. Mama mohon padamu. Istriku, aku salah. Aku janji tidak akan memukulmu lagi. Berikan aku satu kesempatan. Aku juga janji. Tidak akan memaksamu punya anak lagi. Mari kita hidup bahagia. Kakak ipar, Aku mohon padamu. maafkan kami ya. Maafkan aku. Aku juga akan bersujud padamu. Kakak ipar. Cepat bawa pergi para tersangka. Sunwo. Nenek tahu nenek salah. Nenek akan memperlakukanmu dengan baik. Kau dan ibumu. Sunwo. Nak, aku ini ayah kandungmu. Nak, istriku, lihatlah kami. Istriku, tolong aku. Sepanjang hidupku ini, dosa apa yang telah aku perbuat? Ibu, jangan menangis lagi. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dengan baik. Noa, dulu ibu benar-benar buta. Tidak menyayangi putri sebaik dirimu. Malah terus memikirkan para bajingan itu. Ibu, jangan berkata begitu. Ibu juga korban. Mulai sekarang, ibu, aku, dan adik perempuan, kita bertiga akan hidup bahagia. Baiklah. Mulai sekarang ibu akan menuruti semua perkataanmu. Jangan menangis lagi, Ibu. Ibu sudah terbebas dari penderitaan. Mulai sekarang, hari-hari baik kita akan segera tiba. Warga sekalian, ada kabar baik untuk kalian. Subsidi 10 miliar untuk desa Sukita. Akhirnya cair hari ini. Kali ini, kita berutang budi pada pengusaha yang berasal dari desa kita. Ibu Su dari Wincloud Group. Ibu Su, meskipun memiliki kekayaan puluhan miliar, tetapi masih mengingat kampung halaman kita. Proyek kali ini berkat bantuan Ibu Su yang mengajukannya untuk kita. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Ibu Su untuk menyampaikan pidato. Para hadirin sekalian, halo semuanya. Meskipun saya sudah bertahun-tahun meninggalkan desa Su, saya tidak pernah lupa bahwa saya tumbuh besar dengan minum air dan makan makanan dari desa Su. Tempat ini selalu menjadi akar saya. Saya, Sunwo, tidak akan pernah melupakan asal-usul saya. Para hadirin sekalian, meskipun kita orang desa, meskipun kita miskin, kemiskinan kita hanyalah materi, bukan pemikiran kita. Selama kita berusaha, belajar dengan giat, dan bekerja keras, baik pria maupun wanita, kita semua bisa meraih kesuksesan. Uang ini akan saya gunakan untuk pembangunan kampung halaman, membangun jalan, membangun sekolah, mengembangkan industri. Agar anak-anak desa Su kita, baik laki-laki maupun perempuan, bisa bersekolah. Terlepas dari jenis kelamin, mereka semua bisa memiliki kehidupan yang baik.